warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, gimana kabarnya? Sehat Bu. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua ya. Semoga hari ini kita diberikan hidayah dalam mempelajari ilmu hari ini. Untuk memberkahi ilmu kita hari ini, silakan dulu kita membaca doa sama-sama ya. Tolong dipimpin, tolong Samsul ya dipimpin doanya. Baik Bu, untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Dah Bu. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Jadi untuk selanjutnya ada yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Baiklah, sebaiknya Ibu absen aja ya. Vivi Rasanti. Hadir Bu. Hadir Bu, hadir. Hadir Bu. Ya, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah, kita panjatkan lagi kepada Allah puji syukurnya karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir semua dalam proses belajar mengajar untuk hari ini ya. Ada yang masih ingat pelajaran kita yang minggu kemarin? Tentang bekerja keras Bu. Ya, tentang bekerja keras. Ada lagi? Tentang taat aturan ya. Kayaknya memorinya penuh nih anak-anak Ibu ya. Tentang taat aturan dan juga etos kerja kemarin ya kan? Iya Bu. Kami sakit kepala, banyak PR. Oke. Masih ada yang ingat apa itu aturan? Aturan Allah Bu. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Aturan adalah sesuatu yang dibuat untuk ditaati Bu dalam hal kebaikan. Ya, aturan adalah sesuatu yang dibuat untuk kita taati. Kemudian aturan itu kemarin juga terbagi 3, ada aturan kepada Allah dan aturan kepada Rasulullah serta aturan kepada ulil amri ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis makna isi Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat An-Nisa ayat 59 serta Quran surat At-Taubah 105 ya, serta hadisnya ya, makna hadisnya sebagai implementasi pada taat aturan dan kompetisi dalam kebaikan serta etos kerja. Ya, isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ya. Sebentar ya. Ini dia isi kandungan Quran surat An-Nisa. Coba tolong ada yang bisa menyebutkan isi kandungan ayatnya. Ada Bu, saya Bu. Ya. Isi kandungan surat Quran surah An-Nisa ayat 59 yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah SWT dan Rasul, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan
kedua, menaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan. Ketiga, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Kemudian selanjutnya, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran. Itu, Bu. Ya, itu tadi poin-poin dari kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Kemudian juga Allah menjelaskan kepada hambanya ataupun menyeru hambanya, yaitu beriman dengan maksud memberikan penghormatan. Ya, menyeru hambanya untuk beriman dengan maksud memberikan penghormatan dan penekanan keseriusan akan adanya sebuah perintah negara, agama, dan larangan-larangan yang diberikan oleh Allah. Itu tadi. Kemudian selanjutnya tentang hadisnya, ya. Tentang perbedaan pendapat juga di sini Allah menjelaskan bahwa suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Jika terjadi suatu perselisihan, maka orang-orang beriman wajib mengambil hukuman ataupun hukum Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, dan memutuskan perkara yang diperselisihkan itu sehingga mendapat berkah dari Allah dari perbedaan tersebut. Kemudian ayat yang ketiga, mengutamakan hukum Allah dan sunnahnya merupakan langkah tepat bagi orang yang beriman karena akan senantiasa mendapatkan pahala atau tuntunan, penerangan jalan keluar yang baik, serta persoalan-persoalan dunia dan akhirat. Itu tadi yang dianjurkan oleh Allah yang isi dari kandungan surat An-Nisa ayat 59. Kemudian tentang hadisnya. Hadis dari Quran, hadis dari taat pada aturan, ya. Coba diperhatikan semua. Pada lembaran yang sudah Ibu bagikan, itu ada hadisnya di situ. Ya, ini dia hadisnya. Sebentar, ya. Udah nggak mau lagi. Pindah. Muslimnya nih. Ya, ini di hadisnya tentang taat pada aturan, ya. Coba tolong dibacakan, boleh Reka, tolong bacakan hadisnya, Reka. Bagaimana? Reka, kalau enggak Hatati boleh juga. Ya, Yang baca, Bu. Ya, siapa? An Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sama'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimin fima ahabba wa kariha malam yuk faiza amira bimaksiyati fala sam'a wala ta'ata. Udah, Bu? Ya, artinya tolong bacakan arti aja, Vivi. Tolong dibacakan arti, Vivi. Saya artinya dari
Abdullah bin Umar RA, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mendengar dan taat itu bagi seorang muslim terlepas ia suka dan benci selama ia tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Itu, Bu. Ya, itu tadi arti dari hadis taat kepada aturan ya. Nah, isi kandungan dari hadis tersebut adalah Islam memberi garis yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja, asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan aturan Rasul. Misalnya, mentaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada kedua orang tua, dan patuh kepada pimpinan yang di lingkungan kerja kita. Itu. Nah, dari isi kandungan tersebut menyatakan bahwa kita boleh saja taat kepada pemerintah, asal saja aturan dari pemerintah itu tidak melarang ataupun tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama kita. Kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali ajaran-ajaran aturan-aturan yang seakan-akan tuh menyimpang dari keadaan kita, aturan agama kita. Nah, di sini kita harus melihat dulu bagaimana aturan itu kita jalankan. Apakah kita harus menjalaninya atau harus kita pending dulu? Kita tanyakan dulu kepada orang-orang yang lebih mengerti dari kita, seperti itu ya. Nah, banyak keadaan di daerah kita sekarang ataupun di tempat kita sekarang itu aturan-aturan yang datang dari pemerintah itu terkadang harus kita kita istilahnya harus kita lihat dulu, kita kaji lebih dalam apa-apa yang ada ataupun aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Karena kenapa? Kita ini tidak terlepas dari norma-norma agama. Norma agama inilah yang harus kita pertimbangkan dulu. Baru kemudian aturan dari pemerintah. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita lihat ya sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Ibu akan membagikan kelompok. Kita akan persentase masalah aturan supaya kita lebih paham apa itu aturan yang ada menurut hadis dan isi makna dari Al-Quran tadi. Bagaimana aturan itu harus kita jalankan. Ya, sekarang Ibu bagikan kelompok, 3 kelompok saja. Kelompok pertama, Ayu Sriyanti dan Susi Sri Bunga. Ya, kelompok kedua, dan Samsul Bahri ya. Kelompok ketiga, Hartati, Vivi, dan Reka. Kemudian kelompok ketiga, Eli Yunita, Rohana, dan Nurul ya. Boleh ya? Boleh, Bu. Ada yang keberatan? Nggak ada, Bu. Boleh. Ya, pas dengan pasangan kerjanya ya. Ya, pas dengan pasangan kerja masing-masing ya. Ibu harap bisa bekerja sama dengan baik ya. Ya, untuk kelompok pertama, Ibu mau kalian membahas tentang sejauh mana kamu mengetahui tata tertib di sekolah masing-masing. Ya, di sekolah kita ya maksudnya. Sejauh mana kamu mengetahui tata tertib di sekolah. Itu kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, bagaimana dampak yang terjadi apabila aturan tidak kita laksanakan. Dampaknya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pula dampak yang terjadi apabila aturan itu kita laksanakan. Itu aja ya. Ya kan, masing-masing apa tugasnya? Insya Allah, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Nanti kita akan persentasekan.
Udah? Udah Bu. bisa? Udah, Ada yang Bu. udah bisa? Udah siap maksudnya bisa maju sekarang? Saya, Bu. Ya. Dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2, Bu. Ya. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2, yaitu efek atau akibat yang akan kita dapatkan apabila tidak mematuhi aturan atau tata tertib di sekolah. Yang pertama sekali adalah hidup kita tidak disiplin. Yang kedua adalah akan dimarahin, Bu, oleh ibu, baik itu oleh ibu guru di kelas maupun oleh kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya karena terlambat datang ke sekolah. Kemudian selanjutnya adalah tidak disenangi oleh kawan-kawan yang lain, Bu. Itu aja, Bu, dari kelompok 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Hartati dari kelompok 2 yang sudah membahas tentang dampak apabila kita tidak mematuhi aturan ya. Itu tadi bagus sekali persentasenya. Kemudian untuk kelompok berikutnya. Mana kelompok berikutnya? Bu, Susi? Ya. Oke, kalau di siapa sekolah yang akan- saya kan Bu, yang taat aturan itu kami harus datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh bagi laki-laki bajunya di luar, memakai atribut sekolah. Kemudian kami masuk dalam kelas menunggu guru. Dan kami tidak boleh keluar masuk saat guru sedang mengajari kami, Bu. Udah itu aja, Bu. Ya, bagus. Itu aturan tata tertib di sekolah ya. Sebagai seorang siswa, kita tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada di sekolah. Karena kita ini sebagai masyarakat, juga sebagai seorang siswa, serta sebagai seorang anak ya. 3 kita. Nah, kemudian berikutnya. Kelompok berikutnya, satu lagi jawab pertanyaan tadi. Dampak apabila kita mematuhi peraturan ya. Mana Samsulnya mana? Ambil tas semua, kita semua ambil. Ya, ada yang bisa bantu? Tolong dibantu sebentar, kelompok 3 kayaknya belum bisa memberikan jawaban ya. Tolong dibantu satu. Taruh sana. Bu, Ya, Kami belum paham ini, Bu. Nggak bisa mengerjakan tugas kelompok 3. Tentang apa ya, ya. Bu? Kenapa Tadi? Susi? Kelompok 3 tentang apa ya, Bu? Dampak apabila kita mentaati peraturan. Oh iya, dampak yang kita peroleh dari kita mentaati aturan banyak sekali ya, Bu. Kalau kita mentaati aturan dari Allah, hidup kita akan menjadi senang, diridhoi oleh Allah, bahagia dunia akhirat. Kalau kita mentaati aturan yang ada di sekolah, kita tertib di sekolah, kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita memperoleh ilmu dan memperoleh pahala dari Allah. Kalau kita mentaati aturan yang dibuat di rumah oleh orang tua, ya, tentunya hidup akan menjadi tentram dan damai, tidak ada perselisihan dan tidak ada marah-marah, karena kita senantiasa mentaati
perintah orang tua dalam hal kebaikan, Bu. Ya, bagus sekali ya. Itu tadi jawaban dari Nika ya, Eli Anita. Ya, bagus sekali. Itulah tadi seperti yang Ibu katakan tentang aturan itu, kita sebagai kita sebagai pelajar, kita sebagai makhluk masyarakat, dan kita juga sebagai seorang muslim ya. Kemudian makna ataupun contoh dari kita mentaati peraturan. Ya, kita mentaati peraturan seperti contoh dalam berlalu lintas ya. Seandainya kita tidak mentaati aturan lalu lintas, maka kita akan celaka ataupun kita akan musibah ya. Nah, setiap aturan yang dibuat itu pasti ada hikmahnya masing-masing. Ya, untuk ada pertanyaan selain dari ini, ada pertanyaan lagi? Coba silakan, ada yang kurang jelas tentang pelajaran kita hari ini, makna Quran. Saya kurang jelas, Bu. Tentang apa? Saya kurang jelas tentang dalil taat pada aturan. Nah, kan kita harus mentaati aturan dari Allah, kemudian aturan dari Rasul dan aturan dari ulil amri, Bu. Kalau seandainya, Bu, orang yang sudah berkeluarga itu, suami itu harus taat pada aturan sama siapa ya, Bu? Ya, coba diulangi. Kalau seandainya nanti kita sudah berkeluarga gitu, kan kita taat aturannya sama suami, Bu. Nanti kalau seandainya suami itu sama siapa nanti dia taat pada aturannya, Bu? Bu Ali minta kawin. Ada yang bisa menjawab? Sebelum Ibu Saya, Bu. ada yang bisa menjawab dulu? Saya. Ya, coba Reka. Tolong Tamat dulu Reka. Eli, tamat dulu sekolah kita. Lalu nanti. Iya Pak, soalnya nanti tamat mau ke KUA Pak. Seandainya kita sudah berumah tangga, Ya. seorang istri kan berhak taat kepada suami. Lalu sang suami taat kepada siapa? Itu kan pertanyaan dari teman kita, Bu. Ya. Jadi seorang suami itu harus taat kepada Allah, karena di dalam Al-Quran surah Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini ditugaskan kepada sang suami untuk taat kepada Allah, untuk bisa menjaga anak dan istrinya dari siksa api neraka. Jadi otomatis sang suami berhak bertanggung jawab dan mematuhi aturan Allah, Bu, berdasarkan ayat yang telah saya baca barusan. Ya. Tepuk tangan ya, A+ untuk Reka Ahadia. Itu tadi pertanyaan dari Eli Anita tentang bagaimana kita kalau seandainya sudah berkeluarga harus taat kepada siapa, ya kan? Kepada suami, kemudian suami kepada siapa. Ya, bagus sekali jawaban dari Reka tadi. Juga sedikit Ibu menambahkan yang dikatakan Reka itu sudah memadai semua, cuman sedikit kalau seorang suami juga harus patuh kepada ibunya ya, karena surga suami itu masih di bawah telapak kaki seorang ibu. Itu tadi. Jadi kita ini ya, apalagi kaum laki-laki ya. Ada laki-laki enggak di kelas kita? Ada, Bu, Pak Samsul cuma satu orang, Bu. Ya, itu tadi apa yang dikatakan oleh penjelasan dari Reka itu harus diingat baik-baik ya sampai nanti kamu berkeluarga. Ya, itu tadi jawaban dari kawan kita. Ada lagi yang masih kurang jelas tentang apa itu isi dari kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadisnya? Jelas Sudah ya? jelas Ibu. Sudah ya? Ya, karena kita waktunya sudah sudah mendekati habis ya, maksudnya sudah selesai. Ada dua lagi tadi tentang etos kerja dan tentang kompetisi dalam kebaikan. Itu tolong nanti dicari di rumah ya sebagai PR, karena waktu siang sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi untuk dua lagi isi dari kandungan ayat Al-Maidah dan At-Taubah tolong kalian cari di rumah sebagai PR, dan kita lanjutkan minggu depan akan membahasnya.
Kemudian juga surat At-Taubah ayat 105. Hadisnya Baik, juga Bu. tentang etos kerja ya. Tolong dicarikan di rumah. Sebelum itu, nah tugas di sini juga kita harus meresum. Kalian membuat kesimpulan tentang apa yang sudah kita bahas tadi. Tolong dibuat juga di buku catatan ya. Apa-apa yang kita bahas tadi itu tolong diresumkan ataupun dirangkumkan ya. Ya, udah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang asbabun nuzul ayatnya dan asbabun ayat ini, kemudian tentang makna kita patuh pada aturan, kemudian tentang kompetisi dalam kebaikan serta etos kerja. Itu untuk minggu yang akan datang ya. Tolong diingat, nanti akan kita, sebelum kita lanjutkan pelajaran, itu akan Ibu tanyakan ya. Baik, Bu. Baik, Ya. Bu. Untuk hari ini kita padahi dulu karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, hari sudah siang dan mau istirahat kan. Ya, untuk memberkati kita hari ini, tolong dibacakan doa selesai belajar. Mana yang laki kita tadi, Samsul? Udah permisi ya? Boleh, Harkati boleh juga. Baik, Bu. Baiklah, saya akan sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dah, Bu. Oke. Terima kasih Harkati yang sudah memimpin doa. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.